Shalom semuanya. Tenang bersama saudara kembali di hari Senin malam ini. Dan hari Senin ini dan hari dalam minggu-minggu ini adalah hari-hari Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan ini Minggu Palem, ada yang bilang ini Minggu Sengsara. Dan kalau kita memang merayakan atau mengingat kematian Tuhan di hari Jumat nanti di minggu ini, maka mestinya saya berharap kita semua sebagai orang Kristen bisa memaknai sungguh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu lewat hidup kita. Paling tidak terekspresi lah di minggu-minggu ini. Paling tidak, saudara. Maka saya mengajak saudara untuk mematikan daging atau menjauhi sejenak lah ya, yang namanya kesenangan-kesenangan itu, dengan ya coba saudara berpikir apa yang kira-kira baik untuk kita lakukan di minggu-minggu ini. Saya secara pribadi saya berpuasa, saudara, dan masuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu saya akan berpuasa lebih daripada puasa yang saya lakukan hari Senin ini. Jadi seminggu penuh saya berpuasa, cuman ekspresi saya nanti dalam berpuasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu Paskah, 3 hari di saat Tuhan Yesus itu ribuan tahun yang lalu mati dan ada dalam dunia orang mati. Saya memaknainya dengan mematikan daging lebih lagi, saudara. Ya, saya cuma menginspirasi saudara supaya saudara melakukan apa yang Tuhan taruhkan di hati saudara. Soal berpuasa apa tidak itu saya kembalikan kepada saudara. Saya memaknainya demikian. Entah Tuhan taruh bagaimana di hati saudara. Dan kita akan coba masuk dalam tadarusan Alkitab kita malam hari ini di Matius pasal yang ke-26. Isinya memang tentang pergumulan Yesus di hari-hari terakhir hidupnya. Jadi pas banget di Minggu Sengsara ini kita sudah masuk dalam ayat-ayat di Matius yang bicara mengenai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan sebelum itu kita membahas tadarusan malam hari ini di Deep Talk with Pase. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk satu dulu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam malam hari ini, dan kami mau belajar kebenaran-Mu dari Matius 26. Singkapkan Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami sudah tahu isinya tentang penderitaan Tuhan menuju salib itu semakin terang buat kami. Dan harapan kami semuanya, doa kami, dengan pemahaman yang benar itu kami bisa menyikapinya lewat sisa hidup kami ini. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara masing-masing ya. Saya siapkan Alkitab saya, Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara. Dan kita akan nanti sebentar lagi membaca dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan pasti singkapkan apa yang akan Dia mau sampaikan kepada kita masing-masing lewat tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Siapkan Alkitab kita, Matius 26. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, perikopnya pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus ya. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita baca ya. Perikop yang pertama dengan judul perikop yang sudah saya baca tadi, dan kita membaca dari ayat yang pertamanya ya bersama saya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah.
maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka berundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Haleluya. Saudara, sampai sini dulu karena perikopnya cuma bicara sampai di sini. Kita coba membaca dan mengerti tentang ayat-ayat yang kita baca ini. Jelas bahwa dalam ayat ini memang salib yang Yesus hadapi itu hasil dari kong kali kong, dari muslihat, dari kesepakatan jahat, dari rencana jahat, dari orang-orang yang saat itu disebut sebagai orang beragama. Ya, imam besar jelas disebutkan di situ bahwa meetingnya, rapat untuk mencelakai Yesus itu dibuat di istana imam besar yang bernama Kayafas. Jadi ini nggak main-main, saudara. Jadi Bapak Ibu jangan bilang bahwa yang bunuh Yesus itu hanya imam-imam kelas teri. No. Ini diizinkan dan diaminkan dan dilakukan atas perintah. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dan ayat-ayat lain yang bicara soal kematian Yesus, perintah langsung dari seseorang yang punya posisi tertinggi dalam kehidupan beragama Yudaisme atau agama Yahudi saat itu, yakni imam besar. Jadi kalau kita mau pakai logika sekarang ini, misalnya ada terjadi pembunuhan terhadap seseorang di 2022 di Republik ini, itu yang memerintahkan orang ini bisa terbunuh ya atas izin presiden gitu. Jadi ngeri, saudara. Ini jadi bukan pembunuhan biasa, bukan sekedar like or dislike, suka atau tidak suka, tapi ini ada pembunuhan dengan latar belakang politik. Ya, Yesus memang sudah menjadi musuh politik dari orang-orang yang beragama saat itu karena Yesus menelanjangi kebobrokan cara mereka dalam beragama. Jadi seperti itulah, saudara, fakta Alkitab kita, bahwa imam besar sendiri yang memerintahkan atau mengizinkan, atau kalau kita mau softkan atau lembutkan dikit, meskipun tidak diperintahkan, tapi imam besar itu yang melegitimasi atau mengizinkan muslihat pembunuhan terhadap Yesus itu terjadi. Jadi mereka memang merundingkan sedemikian rupa, dan saya percaya ini menggunakan beberapa planning A, B, C mungkin, saudara. Kalau A nggak berhasil, B, C nggak berhasil, D. Ya, karena kalau sudah sampai level tertinggi, tentu yang dipaparkan, yang dipresentasikan oleh imam-imam kepada imam besar ini bukan satu rencana, tapi beberapa rencana. Sehingga kalau rencana A gagal, ada B, B gagal, ada C. Sebab itu yang saya tahu kalau kita memang misalnya mendalami tentang persaingan politik, bahwa sebuah strategi perang disusun itu bukan cuma satu, tapi ada second plan, ada rencana cadangan gitu. Kalau A nggak jadi, B dan lain sebagainya. Ya. Dan Yesus ditangkap bukan karena memang keadaan, tapi memang diadain. Nangkep ya maksud saya? Jadi bukan karena keadaan, bukan semata-mata keadaan yang tidak disengaja, tapi keadaan yang disengaja. Memang Yesus sudah disetting oleh para imam-imam ini agar dibunuh dengan planning mereka. Tapi menariknya di sini mereka tetap berusaha menjaga image-nya, sehingga memang kebobrokan mereka itu tidak akhirnya dilihat dengan telanjang oleh banyak orang yang hidup zaman itu. Sebab kalau benar-benar telanjang, orang awam pun tahu bahwa Yesus dibunuh itu atas muslihat imam besar dan imam-imam kepala lainnya, maka saya yakin chaos. Karena Yesus punya pengikut yang luar biasa banyak. Bahkan kalau mau belajar dengan sungguh, murid-muridnya saat itu pun masih belum dalam pikiran bahwa Yesus ini dijebak gitu. Ya. Sehingga akhirnya mereka melarikan diri kan.
tidak mengadakan perlawanan dengan masif begitu. Padahal kalau mereka, Petrus misalnya, Yohanes misalnya, siapapun murid Tuhan kalau mau menggalang kekuatan, masakan dari 5.000 orang yang setia mengikuti Yesus dan sudah merasakan mujizat Yesus itu tidak ada bangsa, maafkan saya, 1/10-nya untuk ikut dalam pemberontakan terhadap imam-imam yang dipimpin oleh para murid. Kalau andai kata memang mereka sudah dalam pemahaman bahwa guru mereka, pemimpin mereka dijebak gitu. Mereka tidak memahami Yesus dijebak. Baru setelahnya, ya, setelah peristiwa ini, ketika mereka kumpul-kumpul, ketika mereka akhirnya dapat terang Roh Kudus, ketika mereka akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang lain, ada imam-imam yang bertobat. Kemudian Nikodemus mungkin salah satu dari orang-orang Farisi itu akhirnya jadi murid Yesus dan akhirnya masuk dalam kelompok rasul-rasul dan akhirnya menceritakan tentang apa yang mereka tahu dari rencana muslihat ini. Baru akhirnya kebuka itu. Dan tapi ini terjadi karena memang imam-imam men-setting agar muslihat mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus itu tidak dilakukan pada waktu perayaan. Ya. Jadi penangkapan dan kematian Yesus itu dilakukan bukan bertepatan dengan perayaan Paskah, tapi dalam momen itu. Nah, kita orang Kristen saja sekarang ini memahami bahwa kebangkitan atau merayakan kebangkitan Yesus itu dalam nama Paskah. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang dipaparkan oleh Matius ini, bahwa jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi Yesus ditangkap, Yesus diadili yang dalam waktu beberapa jam dan akhirnya mati di atas kayu salib itu kan dalam waktu nggak sampai 1 kali 24 jam. Ya, dalam waktu hari yang sama sebelum bahkan hari berganti. Itu dilakukan bukan pada Paskah. Ya. Jadi kita memaknainya di Jumat Agung, beberapa hari berikutnya ketika Yesus bangkit kita merayakan Paskah. Tapi apakah ketika Yesus bangkit itu memang masuk dalam masa atau hari di mana orang Israel merayakan Paskah? Kita tidak bisa menebak dengan pasti karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal hal itu. Ya. Cuma kita memaknai sekarang ini bahwa kematian Yesus itu Paskah karena kita tahu bahwa proses penangkapan Yesus, pengadilan Yesus, Yesus mati itu dalam rangkaian perayaan Paskah yang sedang terjadi di Yerusalem dalam kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Tapi apakah tepat itu pas Paskah Yesus bangkit? Kita nggak tahu. Tapi momen Paskah jelas. Bisa saja itu bertepatan dengan hari Paskahnya yang Pesak yang dirayakan oleh orang Yahudi, di mana mereka merayakan lepasnya mereka dari Mesir, keluarnya mereka dari Mesir, atau bisa saja bukan tepat pada hari hanya tapi dalam rangkaian perayaan. Karena orang Yahudi kalau merayakan hari raya itu bukan cuma 1 hari tapi ada masa sebelum dan masa sudahnya, di mana mereka memang memenuhi Yerusalem, beribadah di sana dan merayakan secara besar-besaran. Perayaannya itu bukan 1 hari tapi beberapa hari. Ya, intinya Yesus ditangkap memang dengan skenario jahat dari pemimpin agama saat itu, pemimpin politik Yahudi saat itu, imam besar. Ayat berikutnya, perikop baru, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sesuatu persiapan penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, dalam momen-momen ini Yesus ada di rumah Simon si kusta. Kalau Bapak Ibu merefer cerita ini dari Injil sinopsis yang lainnya, ini adanya di Betania, jelas di dalam ayat di Matius ini, dan di tempat Simon ini datang juga Lazarus
Dan kemudian kita tahu kalau di Injil lainnya bahwa perempuan yang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi ini adalah Maria, saudara Lazarus, saudara Magdalena. Ya, saudara ya. Maafkan saya, saudara Marta, bukan Magdalena kok. Magdalena jadi Maria Magdalena, bukan ya. Saudaranya Lazarus dan saudaranya Marta. Jadi perempuan yang membawa dan meminyaki Yesus ini adalah Maria. Ya, kalau kita membaca Injil lain, ini perempuan berdosa. Ya, yang dikenal berdosa. Jadi Maria itu memang orang yang dikenal di Betania itu sebagai perempuan yang berdosa. Mungkin itu alasan, ya. Kita akhirnya membaca bahwa Maria itu ketika Yesus ngajar, dia ada duduk di kakinya Yesus. Ya, kita kan selama ini memang Yesus mengatakan, ketika Marta menyinggung hal ini, kok kamu nggak biarkan Maria itu saudaraku untuk membantuku, ya? Malah dia duduk manis-manis di bawah kakimu. Yesus berkata kepada Marta, Marta, ya, kau mengusahakan sesuatu yang nggak terlalu penting dan Maria mendapatkan yang terpenting yang dia mau. Kita memang dari ayat perkataan Tuhan kurang lebih ya kalimatnya saya lupa, tapi kurang lebih intinya itu. Yesus mengatakan bahwa duduk di bawah kaki Tuhan itu jauh lebih baik daripada melayani meja. Kurang lebih begitu kan pemahaman kita. Kita nggak pernah ngebayangin bahwa Maria duduk di bawah kaki Yesus itu mungkin karena dia tanda kutip minder. Minder kenapa? Karena ya tadi dia berdosa. Nggak seperti Marta yang dikenal sebagai perempuan baik-baik. Dia mungkin ketika melayani di dapur, ngobrol sama perempuan-perempuan lainnya tidak ada yang menggunjingkannya. Ya, tidak ada yang ngegosipinnya karena Marta dikenal perempuan baik. Maria agak sulit untuk bisa join di dapur itu bersama perempuan-perempuan lainnya karena perempuan-perempuan di Betania tahu ini Maria ini perempuan berdosa. Ya, saya nggak tahu berdosanya apa. Ya, apakah dia seorang pejinah, pelacur gitu ya? Atau apa? Karena Alkitab tidak spesifik menceritakan soal itu. Kita hanya bisa coba menafsirkan dengan yang disebutkan perempuan berdosa itu apa gitu. Ya. Jadi saya mengerti Maria duduk di sini karena memang pertama dia tentu rindu mendengarkan atau kagum sama pengajaran Yesus sehingga dia bertobat dan dia mau mendapatkan yang lebih lagi dari Yesus. Tapi sisi lain, awalnya dia di situ karena memang dia tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Karena dalam Injil lain tentang cerita Yesus diurapi ini, itu diceritakan bahwa perempuan yang mengurapi itu adalah perempuan yang dikenal berdosa. Ya, dalam konteks cerita ini kita tahu, saudara, bahwa murid-murid mengeluh gusar. Dan kalau kita membaca Injil lain, yang paling sengit atau yang paling kenceng soal mengatakan ini pemborosan minyak wangi itu mahal, bisa buat orang-orang miskin, ya, itu adalah Yudas Iskariot yang memang ternyata Yesus tahu hatinya dia, ya. Kalau uang itu, minyak itu dijual atau minyak itu diberikan kepada Yesus untuk dikelola, kan yang megang nanti dia kan adalah bendahara dari murid Yesus. So dia teriak, pemborosan itu, karena dia tahu kalau dia yang megang, dia bisa dapat sebagian dari minyak yang kalau dijual itu cukup mahal dan sangat mahal pada saat itu. Ya. Dan Yesus berkata, kenapa kamu nyusahin perempuan ini? Ya. Kenapa lo kepo sih, dia mau bikin apa kayak dengan uangnya? Terserah dia dong, kurang lebih begitu kan? Dan dia melakukan hal yang baik. Karena di kemahatauannya Yesus tahu nanti dia mati dan dikuburkan tanpa sempat dirempah-rempahi atau diminyaki. Seperti layaknya orang mati yang kalau mau dibawa masuk dalam kuburannya. Yesus tidak terlalu sempat dirempah-rempahi dan diminyaki. Mungkin hanya disiram begitu saja tapi tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi saat itu. Makanya di hari Paskah, perempuan-perempuan subuh-subuh sebelum matahari terbit, mereka sudah berusaha datang ke kubur itu. Kenapa? Karena ingin meminyaki Yesus, ingin merempah-rempahi Yesus, ingin melakukan hal yang baik yang memang diajarkan adat Yahudi untuk menguburkan orang. Yesus tidak sempat dilakukan rempah-rempah dan adat itu karena dia mati jam 3 dan mati masih di atas kayu salib.
Sehingga siapa namanya Yusuf Arimatea itu masih datang ke Nikodemus juga masih datang ke rumahnya Pilatus meminta izin agar mayat itu bisa diturunkan supaya bisa cepat dikuburkan. Ya. Dari jam 3, jam 6 itu sudah hari Sabat, hanya 3 jam kurang lebih, Saudara. Nikodemus, Yusuf Arimatea harus ke rumah Pilatus, dapat izin, baru datang lagi ke Golgota itu menurunkan mayat Yesus, kemudian mengkafani dan segera cepat-cepat dibawa ke dalam kuburan yang kosong itu. Supaya ketika sebelum Sabat jam 6 sore terjadi, Yesus sudah masuk. Jadi Yesus dikuburkan ala kadarnya. Dan Yesus berkata, apa yang dilakukan perempuan ini dengan meminyaki aku, itu akan terus diberitakan di seluruh dunia ketika Injil diberitakan. Pesan yang saya dapatkan ya, melakukan kebaikan. Jangan kita ngiri atau jangan kita berasumsi negatif lah kepada orang yang seolah-olah kita anggap berbuat baik gitu. Seolah-olah tuh, karena maksud saya seringkali kita tuh seujon gitu sama orang yang berbuat baik. Dia berbuat baik kan karena ini, dia bantu pembangunan gereja kan dari uang yang gak halal, kurang lebih begitu. Saudara gak usah mikirin hal-hal itu. Ngapain sih misalnya kalau ngomongin gereja ya, ngapain sih misalnya beliin mimbar yang harganya puluhan juta? Kan kalau uang itu dipakai untuk memberikan sembako kepada fakir miskin kan bagus saja. Loh, semua kita memang punya pikiran yang positif masing-masing. Saya tidak bilang pikiran itu nggak bagus. Bagus dong nolong orang yang sedang dalam masa pandemi dengan puluhan juta yang dibelikan mimbar oleh orang kaya buat gereja ini. Mendingan dibeliin sembako, bagus dong. Ya tapi kita ngapain gitu? Itu uang-uangnya orang kaya itu. Uangnya dari manapun ya, kita nggak usah lah berpikir macam-macam. Itu ya sebenarnya pesan ini. Perempuan ini berdosa, ya. Dia nggak tahu gimana caranya untuk memberi yang terbaik kepada gurunya, penghormatan kepada gurunya, sebab dia sadar dia orang berdosa. Yang dia punya itu hanya minyak wangi yang kemarin dipakainya mungkin, atau sebelum dipakai dia merencanakan untuk dipakai untuk, kalau dia seorang pelacur ya, untuk badannya supaya wangi, sehingga bisa menarik laki-laki hidung belang untuk tidur dengan dia, dan dia dapat uang nantinya. Nobody knows. Tapi minyak itu pasti dimiliki oleh Maria, dan Maria dikenal sebagai orang berdosa. Itu sesuatu yang memang digunakan dengan purpose tertentu. Dan Maria karena ketidakmengertiannya, ya, masih anak-anak level imannya, ya dia gue cuma punya minyak ini. Dan gue nggak tahu minyak ini harus dijual dulu uangnya buat orang-orang miskin. Maria cuma spontan aja. Ya. Mungkin motivasi Maria sebenarnya salah. Bisa jadi Yudas Iskariot yang benar. Tapi kita, kata Tuhan, nggak usah mikirin hal-hal seperti itu. Ya, lakukan aja bagianmu. Kalau ada orang yang bisa berkati gerejamu dengan membelikan mimbar, membelikan kursi, membelikan sound system, sedangkan kau berpikir lebih baik itu buat nolong jemaat-jemaat yang masih susah, saudara nggak usah berpikir begitu. Kalau memang kau digerakkan Tuhan untuk memberkati, punya pikiran untuk menolong orang-orang miskin, jemaat-jemaat miskin di gerejamu, kenapa kau nggak sendirian aja? Kenapa kau nggak mulai sendiri aja? Kenapa kepoin orang yang mau nabur untuk hal yang lainnya? Nangkep ya maksud saya ya. Dan Tuhan katakan apa yang dilakukan perempuan ini bukan pemborosan, karena akan terus diingat, diberitakan, mengurapi Yesus, memberi yang terbaik kepada Yesus. Apapun itu menjadi kesukaan Tuhan. Jadi yuk sama-sama di minggu sengsara ini kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang ditaruhkan Tuhan di hatimu, berikan itu kepada Tuhan. Saya nggak ngomongin yang macam-macam, bukan nominal, bukan emas, bukan perak. Apa yang Tuhan taruhkan di minggu-minggu ini? Saya sedang mau masuk puasa nih. Saya rekaman ini sebelum saya masuk di hari Senin. Ini masih saya rekam di hari Minggu malam. Saya sudah masuk puasa. Saya nggak tahu apakah yang Tuhan taruhkan nanti di hari Senin ini ketika program ini tayang. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Tapi kalau Tuhan taruhkan di hati saya hal tertentu saya pasti akan kerjakan. Karena saya kepengen 2000 tahun yang lalu di minggu ini Tuhan beri yang terbaik buat saya. Saya pengen balas, meskipun nggak bisa balas secara utuh. Tapi paling tidak saya bisa melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Di minggu-minggu ini, paling tidak di minggu-minggu ini.
Meskipun minggu-minggu terusnya dan sebelumnya harusnya kita lakukan itu juga. Paling tidak, kalau yang kemarin kau belum bisa beri yang terbaik kepada Tuhan, paling tidak di minggu ini gitu, saudara. Beri yang terbaik sama Tuhan, yang Tuhan taruhkan di hati. Yudas mengkhianati Yesus. Perikop berikutnya kita baca. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas ketika habis bilang kepada Yesus, kan itu uangnya lebih baik buat orang miskin saja. Terus kan Yesus agak sentak gitu ya. Ngapain kau nyusahin perempuan ini? Dia mau berikan minyak itu kepadaku, ya biarkan saja. Apa yang dilakukannya itu baik untuk kematianku, untuk penguburanku. Ya murid-murid masih nggak ngerti itu. Dan apa yang dilakukan perempuan ini, itu akan diberitakan dimanapun ketika Injil ini diberitakan di tempat itu. Jadi seolah-olah Yesus ingin, dari cerita ini kita menangkap Yesus menghardik Yudas dengan kalimat tadi. Dan Yudas bisa saja tersinggung, saudara. Lalu dari cerita ini, kalau di Injil lain kan, dalam perjamuan kudus, Yudas itu yang diminta Yesus untuk, ya udah lakukan apa yang ingin kau lakukan gitu kan. Tapi dalam konteks ini, Yudas tersinggung, ya, mungkin tersinggung dengan ucapan Yesus, dan dia mulai mencari cara ketemu dengan imam-imam dan berkata, apa yang kau berikan padaku kalau aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Dan ditawarkan 30 uang perak kepadanya. Dan itu nilai yang saat itu cukup signifikan, besar sekali. Bagi seseorang yang sudah korupsi, bagi orang yang sudah terikat dengan mencuri, ya indikasinya kan Yudas kan begitu, dia adalah yang megang uang apa namanya, kelompok murid-murid. Jadi dia dapat keuntungan dari ini, makanya para bendahara gereja, bendahara organisasi, atau yang megang keuangan itu harus hati-hati. Ya, saya saja di masa lalu seringkali kilaf begitu, nggak niat sengaja, karena merasa bahwa ya itu bukan uang kita gitu. Ya, jadi ketika kita bendahara, misalnya diminta atasan kita atau organisasi untuk keluarkan uang dong untuk ini dan itu, kita mendapatkan bagian yang menguntungkan dari situ, kita tuh gampang aja gitu. Contohnya nih sederhana ya, kita megang jadi bendahara panitia Natal misalnya, terus kan ada kalau meeting ada konsumsi dan lain sebagainya gitu ya, terus yang rapat bilang, duh konsumsinya malam hari ini, rapat kita nanti malam tuh jangan martabak mulu lah, bosen setiap rapat martabak. Atau terang bulan gitu, martabak telur kah, martabak manis. Jangan gitulah. Coba nanti malam kita rapat pizza lah. Ya, yang tentunya harganya berkali lipat. Kalau martabak setahu saya ya 30.000, 50.000 itu udah mewah banget. Tapi kalau pizza satu loyang kan nggak cukup 50.000. Ya. Di atas 100.000, berarti kurang lebih 2-3 kali lipatnya. Dan kita bendahara itu kadang-kadang mikir, ya udah kalau ini sudah quorum, ya sudah diminta oleh panitia, kita keluarkan karena ngerasa itu bukan uang kita. Karena kita berpikir, ya dapat makan pizza kan lebih enak daripada dapat makan martabak. Ya kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai bendahara untuk mengatur cash flow keuangan kepanitiaan supaya nanti pas perayaan Natal itu ya uangnya memang ditaruh di tempat yang sesuai. Bukan cuma sekedar untuk konsumsi panitia. You know, nangkep maksud saya? So hati-hati kalau jadi panitia itu. Ya. Mungkin kita tidak korupsi untuk mengambil uang itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita kadang-kadang gampang mengeluarkan uang itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk menahannya, ya. Karena kita mendapatkan privilege atau keuntungan jika uang itu dikeluarkan. Nah ini yang Yudas rasakan, wah ini udah nggak bisa lagi nih ke depan nih. Maka dia berharap dapat imbalan. Dia mau jadi bagian dari skenario untuk menjebak Yesus. Daripada aku nggak dapat apa-apa,
Nah, daripada nanti guruku berkali-kali berkata, aku mau mati, aku mau mati, aku mau mati. Wah, kalau guruku benar mati, Yesus mati, dan aku nggak punya pengikut selama 3 tahun lebih, aku ikutin orang ini, makan, minum, hidup enak sama dia. Kalau dia mati, aku mau jadi apa? Daripada aku nggak dapat apa-apa, nothing, ya udahlah. Toh dia juga, guruku ini berkata dia mau mati. Jangan-jangan memang mau mati sebentar lagi. Daripada aku nggak dapat apa-apa, ya aku coba jual aja lah informasinya. Yang aku dapat sesuatu. Orang kalau sudah dikotori, terkontaminasi, dikorupsi oleh hal-hal yang disebut dengan dosa itu, maka melakukan dosa yang lebih gila lagi, itu tinggal nunggu waktu. Dengarkan saya, tinggal tunggu waktu. Ya. Itu sesuatu yang nggak perlu mendalami teologi dalam-dalam. Menikmati satu hal yang kecil, itu nanti pasti akan membuat hal yang besar itu akan mudah kita lakukan. Baik itu dalam perspektif yang positif maupun yang negatif. Saya ketika buat program ini, itu senangnya minta ampun. Oh, ternyata bisa ya. Kita komunitas yang masih kecil ini bisa bikin program yang bisa ditonton, bisa diikuti oleh banyak orang di luar komunitas kita. Senangnya minta ampun, saudara. Dan gara-gara senang itu, akhirnya program-program kita di channel YouTube The Warriors ini ya cukup oke lah. Ya, tampilannya kan cukup oke gitu, saudara. Nggak terlalu monoton. Ada banyak variatif. Karena memulai dengan hal kecil, itu yang positifnya. Kalau yang negatifnya juga begitu. Kalau kita udah nyakitin orang, kita sering pacarin orang ketika masa muda, terus gampang banget putus. Bahkan pernah kita pacarin cuma 3 jam, habis kita putus karena selama 3 jam ini ternyata orang ini nggak asik gitu. Kita putusin, kita terbiasa putus nyambung seperti itu. Maka nanti dalam kehidupan pernikahan pun, meskipun kita tahu bahwa nikah dalam Tuhan itu yang sekali untuk selamanya, itu akhirnya ketika berantem dikit, cerai itu gampang. Gampang. Karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang kecil tadi. Ya, itu kalau nggak bertobat sungguh dan menyerahkan Tuhan untuk bisa mengendalikan hidup kita, untuk bisa menolong kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik, dengan sehat, dengan jalannya Tuhan, itu susah untuk berubah karakter itu. Ya, lanjut ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-muridnya Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan menyerahkan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyalahkan aku. Anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyalahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabai." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini ayat juga Bapak Ibu harus baca dengan baik ya. Sebab seringkali digambarkan oleh banyak pengkhotbah, termasuk oleh film, mungkin Passion of the Christ, saya lupa momen frame tentang ini tuh gimana. Tapi seringkali digambarkan bahwa ketika Yesus mengatakan orang yang nanti mencelupkan roti ini dalam pinggan itu yang menyerahkan aku, terus dalam frame itu, dalam khotbahnya pendeta itu, Yesus langsung menyerahkannya kepada Yudas. Atau dalam tafsiran itu, Yudas itu tepat berada di sampingnya Yesus ketika Yesus memberikan roti dan pinggan itu yang berisi hamis atau humus gitu, saya lupa ya apa namanya itu. Pokoknya kalau orang Israel sana, orang Timur Tengah tepatnya, itu kalau makan roti ya, roti itu kan makanan pokok mereka, bukan nasi kayak kita gitu ya. Itu makan rotinya ada celupannya tuh, ya. Ya bahasa kitanya mungkin kayak saus atau kayak acar gitu, saudara ya.
Tapi mereka bukan acar timun, acar tomat gitu, bukan ada cabai rawitnya, bukan saus mentega, bukan itu, kayak dibuat dari minyak zaitun dan campur dengan apa gitu, saudara ya. Kalau lidah kita sih ya sekali dua kali oke, tapi kalau untuk terus-terusan makan itu nggak enak gitu ya. Saya lupa, tolong yang tahu bisa tolong di deskripsi karena namanya tuh tiba-tiba ngeblank. Ada hamis, humus, apalah kurang lebih spellingnya begitu ya. Ya saya ini karena saya memang kalau di Talk Pase ini Tadarus Alkitab ini saya belajar untuk ya tidak mempersiapkan yang dalam begitu ya. Tidak seperti khotbah, kalau khotbah saya siapkan yang dalam. Saya cuma ingin di program ini saya membaca dan apa yang ada yang saya paham itu ya yang saya sampaikan. Karena saya kepengen saudara itu menangkap pesan dari program ini bahwa program ini dibuat supaya saudara itu mau atau berani membaca Alkitab dan menafsirkan dengan apa adanya, seperti yang ada di hatimu dan pikiranmu. Makanya saya tidak pernah menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, seperti kalau saya khotbah gitu ya. Latar belakangnya begini, saya nggak pernah. Saya cuma ngebaca aja. Dan karena itu, supaya saya memang bisa natural seperti itu, ketika kayak tadi nih mau rekam program ini, Matius 26, saya tidak membaca dulu dan juga mencari tafsiran lain atau terjemahan lain atau bahasa aslinya. Saya nggak siapin itu supaya kelihatan natural gitu. Supaya saudara tuh akhirnya berani untuk membaca dan menafsirkan Alkitab sendiri. Ya soal tafsiran kita salah apa tidak, kalau kita berdoa kepada Tuhan masakan salah gitu. Mungkin tafsiran kita masih tafsiran cetek kalau kita ngomong bahasa itu ya. Tapi kan nggak salah. Menafsirkan dengan nasir yang sederhana itu kan nggak salah. Ya memang ilmu kita masih di situ, harus kita akui, saudara. Makanya kalau ada orang nanti, atau saya pernah lihat ada orang komen, tafsiran Pak Pendeta cetek gitu ya, dangkal. Ya saya bilang, ya nggak apa-apa. Apa salahnya dengan menafsirkan dengan tafsiran yang dangkal itu? Kalau memang itu ilmu saya baru di situ. Mungkin yang kasih komentar ini udah profesor gitu ya, atau sudah pakar sekali dalam Alkitab gitu ya. Doktor teologianya ada 3 ya, memang mungkin dia dengan kapasitas dan ilmunya dia bisa menafsirkan Alkitab dengan sangat dalam ya. Mungkin saya belum sampai di sana, tapi saya tidak mengatakan bahwa tafsiran saya itu salah. Ya itu yang saya pahami kok. So jangan takut saudara, boleh menafsirkan Alkitab ya. Nggak ada yang salah selama kita menafsirkan Alkitab sambil mengundang dulu Tuhan Roh Kudus untuk tolong kita ya. Nanti pasti Tuhan akan taruhkan sesuai dengan apa yang kita mampu gitu di otak kita. Iya dong ya. Saudara, anak TK nggak mungkin dikasih pemahaman soal-soal kimia dan fisika ya. Makanya anak TK ya diajarkan ya nanti punya adik sebentar lagi, adik keluar dari perutnya mama, cuma sebatas itu. Oh jadi adik ada di perut mama, iya. Oh adik tuh dulu tinggal di perutnya mama sebelum lahir nanti, iya. Oh aku juga dulu ada di perut mama, iya. Oh sebelum aku jadi sekarang ini dulu aku tinggalnya di perut mama, iya. Oh perut mama berarti ada rumahnya. Mungkin kita orang tua bilang iya. Ada mainannya, iya. Kenapa? Emang itu bahasa anak-anak. Kita kan nggak bilang, wah ini dulu sebelum kamu diciptakan, kamu itu belum berbentuk ya. Tapi ketika ada sel spermanya papa dan masuk ke dalam sel telurnya mama di momen yang pas gitu, terjadi pembuahan, kan nggak begitu, dia nggak ngerti. Tapi kalau semakin dewasa, semakin belajar kan akhirnya kita mengerti bahwa nggak ujuk-ujuk itu ada sosok manusia dalam perutnya perempuan. Kan begitu saudara. Apakah salah pemahaman anak kecil ini? Enggak. Ya anak kecil tuh memahaminya seperti itu. Jadi don't worry, jangan takut dianggap tafsiran kita dangkal atau cetek. Belajarlah menafsirkan Alkitab. Aduh saudara, seneng banget deh kalau membaca dan menafsirkan Alkitab itu dimulai ya. Karena kita punya pikiran, wawasan ini yang dalam yang Tuhan bisa pakai. Nah ceritanya ini soal Paskah. Jadi kalau kita baca tadi, ini kalau kita lihat di kisah lainnya, di Injil lainnya itu ada orang yang ketika Yesus masuk Yerusalem itu kan rumahnya merupakan rumah di mana ada orang yang Yesus katakan ikuti orang itu nanti ya. Kalau lihat ada perempuan yang bawa tempayan ya, terus dia masuk ke dalam rumah, ikuti masuk. Nanti kalau yang punya rumah berkata, ngapain kamu di sini? Bilang, guru butuh tempat untuk perjamuan Paskah.
maka orang itu akan memberikannya. Dan ditafsirkan, dan saya cukup yang mengikuti tafsiran ini. Ini bukan tafsiran saya, tafsiran para teolog-teolog pendalam Perjanjian Baru. Itu rumahnya Maria, ibunya Markus, ibunya Yohanes Markus. Markus penulis Injil Markus. Yang notabene itu adalah sepupunya dari Barnabas, Rasul Barnabas. Yang ada di Kisah Rasul, teman perjalanan Paulus dalam misi yang pertama. Ya. Jadi Maria ini adalah mungkin orang kaya yang punya rumah cukup bagus, sehingga di atapnya itu ya, dia di lantai 2-nya itu dia punya tempat yang cukup bisa menampung Yesus dengan murid-muridnya untuk perjamuan Paskah. Dan kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, biasanya kita melakukan perjamuan Paskah itu di tempat yang dibilang itu rumahnya Maria. Benar apa tidaknya kita nggak tahu ya. Tapi kita akan bikin perjamuan kudus atau renungan tentang perjamuan terakhir itu di situ biasanya, ya. Dan Yesus berkata kalau kita membaca ayat ini tadi ya, kan mereka bertanya siapa yang akan nanti menyalahkan kamu gitu ya. Terus di ayat 21 ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku, kepada 12 muridnya. Ya, dan semuanya berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ayat 23. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyalahkan aku. Kalau dalam film, dalam khotbah banyak pendeta, kan cuma Yudas di antara semua murid yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Ya. Tapi apakah cuma Yudas? Ya, pinggan ini kan kita nggak tahu apa isinya. Ya, yang saya menafsirkan ini ya mungkin tempat tadi ya saya bilang saus atau humus atau hamis atau apalah gitu ya. Orang mencelupkan roti ke dalam ini supaya rotinya lebih lembut, karena roti tidak beragi, agak keras gitu, sehingga dan ada rasanya gitu ya. Biasanya buah zaitun dan juga isinya ada kecut-kecut asam-asam begitu. Memang orang Timur Tengah tuh tes lidahnya itu nggak sama dengan kita. Kalau asam-asam gitu nggak suka. Kalau manis-manis gitu kan, kayak orang Jawa kan suka manis-manis itu ya, gurih lah gitu ya. Seperti masakan Indonesia kan kebanyakan gurih ya. Kita adalah bangsa yang mencintai micin. Karena micin itu membuat masakan jadi gurih. Orang Timur Tengah nggak gitu ya. Masakannya tuh flat gitu. Nyaris bahkan nggak ada asinnya, nggak ada manisnya, nggak tahu kenapa begitu ya. Nah, apakah cuma satu orang Yudas Iskariot yang bersama Yesus cuman mencelupkan tangannya di pinggan ini? Kalau itu kita tafsirkan adalah saus tadi, semuanya pasti mencelupkan. Ya, sebab kalau murid-muridnya langsung dan memang cuma Yudas yang mencelupkan ini, tentu semuanya langsung tahu, langsung paham bahwa yang akan mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Tapi kan nggak ada yang tahu. Orang baru tahu bahwa Yudas Iskariot yang menjebak Yesus dan juga menjual Yesus ketika di Getsemani. Ketika dia datang dengan tentara-tentara atau pasukan-pasukan penjaga bait Allah dan ingin menangkap Yesus, dan dia memimpin mereka dengan mencium Yesus. Ya kan? Baru Petrus sadar, oh ternyata Yudas yang mengkhianati. Yohanes sadar, dan itu akhirnya jadi buah bibir dan semua murid tahu bahwa Yudas lah yang mengkhianati Yesus. Tapi dalam konteks ini nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu, saudara. Masakan kalau cuma Yudas, dan Yesus mengatakan dengan jelas ayatnya tadi, orang-orang nggak langsung ngeh gitu. Ya, kan agak aneh juga. Apakah murid-murid itu nggak pakai logika, nggak pakai otak gitu? Apa nggak punya otak gitu? Ya, ini kan kalimatnya sangat jelas. Berarti ada kemungkinan memang yang mencelupkan tangan di pinggang yang sama dengan Tuhan Yesus bukan cuma Yudas, ada beberapa, sehingga mereka masih, oh siapa ya? Kok semua kita berpotensi menjadi penjual atau pengkhianat Yesus. Dan menariknya Yudas yang memang sudah berniat di ayat-ayat tadi kan sudah ngomongin ya, apa yang bisa kau beri kepadaku, kepada imam-imam, kalau aku menyerahkan Yesus? Kan dia sudah niat berkhianati ya, masih berkata gitu, supaya dapat alibi gitu ya. Bukan aku kan Rabai? Terus Yesus dengan santai mengatakan, engkau telah mengatakannya. Ya. Saudara, orang yang tipikal Yudas ini kan banyak.
Ya, biasanya memang orang yang menjadi, makanya kalau dalam dalam ilmu apa namanya, forensik gitu ya, atau kalau dalam kasus pembunuhan, polisi itu yang saya tahu kalau dari cerita-cerita detektif, novel-novel detektif yang saya baca dan film-film perdetektifan yang saya suka itu ya, itu kan kalau ada pembunuhan, polisi selalu apa menghubungi atau mencari tahu informasi dari orang-orang terdekat. Karena secara logika biasanya dalam sejarahnya orang yang membunuh itu ya tidak jauh dari orang terdekat, ataupun kalau bukan orang terdekat, ketika akhirnya rame-rame di situ ya orang itu tetap menonton. Itu naluri manusia tuh gitu. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ya ini gue tunjukin loh diri gue loh, ya, supaya orang nggak curiga bahwa gue emang ada di situ. Gue yang bertanya-tanya dan gue yang nangis juga. Ya. Makanya biasanya kan seperti itu. Yudas juga itu sudah dilakukan Yudas masa 2000 tahun yang lalu. Dia sudah niat jual Yesus, tapi dia membuat alibi gitu ya, untuk didengar oleh teman-temannya, rasul-rasul lainnya bahwa bukan aku kan Rabai, gitu ya. Karena kalau dia diam aja, sedangkan yang lain bukan aku kan, kan agak aneh kok Yudas diam aja gitu kan. Jadi Yudas juga sama seperti itu. Tipikal. Ya, lanjut ayat berikutnya. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Inilah penetapan perjamuan malam atau yang kita imani dalam kehidupan gereja sebagai perjamuan kudus itu. Ya, entah, saya tidak ngomongin mana yang benar. Ya, ada gereja kayak The Way tiap minggu, ada gereja yang sebulan sekali, ada gereja yang momen-momen khusus saja melakukan perjamuan kudus. Itu cuma aturan gereja. Ya, itu cuma liturgi, kebiasaan, adat gereja, dan setiap gereja punya adat masing-masing. Ya, jadi saya nggak mau ngomong mana yang benar. Ya, kalau saya ya kalau bisa setiap hari, nggak ada yang salah. Kalau saudara memahaminya nggak hanya momen-momen tertentu, ya monggo kerso, silakan saudara. Ya, jadi jangan kita ribut untuk hal-hal yang kayak gini-ginian gitu ya. Nah, intinya dalam perjamuan kudus itu jelas Yesus berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Padahal yang diberikan itu apa? Roti yang dipecah-pecahkan, roti tidak beragi, roti Paskah yang dipecah-pecahkan. Tapi dia ingin murid-muridnya paham bahwa makan jangan makan dalam perspektif itu roti, tapi makan dalam perspektif inilah tubuh Yesus. Begitu juga dengan anggur. Di ayat ini kan jelas, Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Cawan berisi anggur. Ini bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan orang Yahudi, saudara. Karena dalam setiap pesta selalu ada anggur. Perkawinan di Kana itu masalah karena anggurnya habis. Dalam kehidupan orang Yahudi, makan minum dengan anggur itu sesuatu yang memang sangat lumrah. Di cawan itu ada anggur karena sedang merayakan Paskah. Ini perayaan, ini pesta. Ini momen perayaan pesta Paskah yang harus dirayakan besar-besaran oleh orang Yahudi sebagai peringatan bahwa Tuhan pernah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi isinya anggur, tapi Yesus berkata, "Inilah darahku." Jadi meskipun rasanya anggur, ya harus diimani inilah darah Yesus. Dan Yesus berkata, "Inilah perjamuan terakhirku. Sebab mulai hari ini aku tidak akan lagi mengecap atau minum hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Berarti kita imani nanti dalam kerajaan Bapa, kerajaan sorga, ketika kita sudah bersama-sama dengan Dia, kita akan memulai lagi bersama dengan Yesus mengecap anggur yang baru itu. Ya, ini kita nggak tahu anggurnya anggur yang seperti kita kecap di kehidupan sekarang atau anggur dalam perspektif sorgawi yang kita nggak tahu ya. Ya, sebab saya percaya nanti di surga tetap ada makan dan minum. Cuma kita makan dan minum mungkin tidak seperti dengan pemahaman kita hari ini. Karena di surga kita akan menggunakan tubuh surgawi, bukan tubuh jasmani yang sekarang kita miliki. Ya, kita makan minum
Ya, kata Tuhan kalau kita tafsirkan literal akan minum anggur yang baru, ya, bersama kamu dalam kerajaan surga. Nanti berarti, ya. Ya, kita baca ayat berikutnya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian juga. Nah saudara, ini yang dikatakan oleh Petrus, ini yang disampaikan oleh Alkitab kita, bahwa memang Yesus ketika sebelum ke Getsemani, di perjamuan terakhir ini sudah mengatakan bahwa malam ini kamu akan terguncang, karena aku akan ditangkap. So, Bapak Ibu bisa bayangin kegalauan Yesus hari itu, kegalauan juga hati murid-murid hari itu, ya. Ya, meskipun dia atau mereka tidak tahu bagaimana bentuknya, caranya seperti apa, tapi mereka benar-benar dalam situasi yang tegang. Begitu tegangnya, begitu tensinya tinggi, sehingga kalau kita nanti membaca perikop berikutnya tentang kisah di Getsemani, itu murid-murid belum 1 jam sudah tertidur, padahal Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jagalah bersama dengan aku. Nggak sampai sejam mereka tertidur. Kenapa? Ya capek, tegang. Kita hanya memikirkan selama ini bahwa murid-murid capek, ya lelah. Padahal kalau kita membaca, ya sebelum Getsemani, ya murid-murid tidak melakukan aktivitas yang berlebih-lebihan gitu, yang energinya bisa habis keluar karena sesuatu yang normal, enggak. Tapi dikatakan mereka capek. Nggak sampai sejam tidur. Dibangunin lagi, nggak sampai sejam tidur lagi. 3 kali kan Yesus berdoa dan bangun menghampiri murid-muridnya. Ini capeknya dari mana? Ya tadi, karena sepanjang hari mereka mendengarkan bahwa aku mau ditangkap, aku akan diserahkan, aku akan mati. Jadi perasaan yang dirasakan oleh murid-murid itu campur aduk hari-hari itu. Di jam-jam itu sebelum Getsemani itu. Mereka sudah sangat mengerti bahwa guru mereka sudah memberikan tanda dengan jelas bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Tapi murid-muridnya nggak tahu bagaimana caranya guru kita ini bisa terbunuh gitu. Nah kalau Bapak Ibu misalnya sudah punya perasaan nih, ya contohnya kemarin ketika perang Rusia-Ukraina. Ukraina tuh saya yakin rakyatnya sudah tahu bahwa Rusia akan menyerang. Ya, cuma mereka nggak tahu kapannya gitu kan. Dan saya yakin perasaan semua rakyat Ukraina hari-hari itu menjelang diperangi oleh Rusia dengan luar biasa ini, ya mereka capek gitu. Mau keluar rumah untuk bekerja juga mikir nanti kalau tiba-tiba perang terjadi, aku terjebak di tengah perang, istri dan keluargaku di rumah gimana nasibnya. Jadi keluar rumah pun masih tegang. Akhirnya kerjaan yang santai, pulang ke rumah capeknya minta ampun. Di rumah pun mereka tidak bisa istirahat dengan baik. Karena tegang tadi, takut-takut pas tidur lagi bom sama Rusia. Kan begitu. Jadi orang yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu di depan, ini pasti tensinya tinggi. Seperti orang kalau sudah ujian, terus meskipun dia yakin dia akan lulus, tapi tegang untuk mendapatkan hasilnya kan. Bapak Ibu ingat momen-momen kita zaman SMA dulu ngelihat pengumuman kelulusan kita di papan mading sekolah. Hari-hari ini kita nggak tahu ya gimana cara anak-anak kita dapat informasi, tapi zaman dulu kan tegang. Ya, kita harus ke sekolah gitu ya, ditempel, kita nunggu, terus lebutan dia, lulus. Atau dapat ujian, dapat masuk di universitas mana gitu kan, itu kan tegang banget. Kita beli koran dulu kalau ikut si Pemaru, UMPTN ya. Zaman saya namanya UMPTN, nggak tahu namanya sekarang. Beli koran, lihat nama kita ada, nggak ada. Ya nggak pernah beli koran jadi beli koran karena pengumumannya disampaikan pemerintah itu dari koran. Ya ada rasa tegang dan murid-muridnya tegang hari-hari itu. Dan menarik kata Petrus ya, pokoknya sesungguhnya aku tidak akan pernah menyangkalmu, meninggalkanmu. Ya. Dan kata Tuhan, sebelum ayam berkokok ya. Di otak saya ayam jantan karena yang berkokok itu pasti ayam jantan ya. Kau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus tetap berkata,
Sekalipun aku mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua muridnya berkata, aku juga gitu, nggak mungkin nyangkal engkau. Tapi faktanya Petrus tetap menyangkal Yesus. Meskipun tidak secara harafiah murid-murid lainnya tidak ada yang menyangkal Yesus, tapi dengan fakta bahwa mereka meninggalkan Yesus seorang diri di Getsemani. Nggak ada yang benar-benar berani. Ya, Petrus memang dikatakan menghunus pedangnya dan memutuskan salah satu telinga dari pegawai atau petugas atau pengawal bait Allah ya. Tapi ya itu hanya spontanitasnya Petrus saja, bukan dalam tensi keberanian. Karena ya habis itu Petrus melarikan diri dan bahkan menyangkal Yesus 3 kali kan. Itu hanya spontanitas saja. Murid-murid yang lainnya kemana? Lari. Apakah ini tidak sama dengan menyangkal Yesus? Kalau mereka benar-benar mau membela Yesus, mereka tidak akan lari dan bahkan mati bagi Yesus di Getsemani pun siap. Ketika Yesus ditangkap, Yesus hanya dengan 3 orang murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Sisa murid lainnya kan agak di bawah, agak jauh kan. Kemana mereka? Kabur. Gak mengadakan perlawanan. Ketika lihat ada orang banyak, ada obor banyak ingin menangkap Yesus dan mereka lihat dari jauh Yesus ditangkap, mereka lari. Ngibrit. Gak pikir panjang. Lari dengan langkah 1000, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Apakah itu tidak sama dengan menyangkal? Padahal mereka berkata, kami juga tidak akan menyangkal engkau. Wah, saudara. Makanya orang yang berkata, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus, aku tidak akan tinggalkan Yesus, aku tidak akan sangkali Yesus. Itu lihat aja nanti dalam kondisi, saudara. Sebab banyak orang bisa mengatakan hal-hal manis, ya ketika hal-hal yang buruk belum menimpa dirinya. Ketika sudah menimpa dirinya, apakah dia masih bisa berkata kata-kata iman itu? Kalau masih, imannya memang iman yang benar. Tapi kebanyakan orang yang saya perhatikan dalam pelayanan saya, kalau keadaan yang buruk mulai dialaminya, hal yang buruk lagi, hal yang jauh lebih buruk dialaminya lagi. Apa yang dia katakan, bahwa aku percaya Yesus, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan tidak akan menimpa aku. Mulai kendur, dan akhirnya tidak lagi percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Haleluya. Kita belajar malam hari ini dari peristiwa saat sebelum Getsemani. Semoga saudara belajar banyak dari apa yang saya bahas pada malam hari ini. Dan saya berharap semua mendapatkan remanya dan bisa menghormati, menghargai sungguh apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan lanjutkan Matius 26 ini di hari Rabu malam, Bapak Ibu. Besok Selasa saya akan buat program Living in Wisdom. Saya tidak hentikan program ini karena ya biar ada variatif juga, meskipun ini momen Minggu Sengsara, tapi saya juga ingin mengajarkan saudara bahwa meskipun kita harus meresapi karya Yesus, apa yang Yesus alami penderitaannya di atas kayu salib itu, tapi bukan berarti kita akhirnya tidak belajar kebenaran yang lainnya atau topik-topik lainnya gitu ya saudara ya. Jadi jangan fokus membaca kekristenan dengan satu kacamata saja. Saya selalu mengatakan itu ya. Sebab kekristenan itu bisa dilihat dengan banyak kacamata, atau dalam bahasa lain dilihat dalam banyak angle. Kalau kau hanya melihat Alkitab kita, firman Tuhan, kebenaran Kristen hanya dari satu sisi, dari wilayah barat kau lihatnya, apa yang bisa dilihat indah oleh orang-orang di sebelah timur nanti akan kau bilang sesat. Kalau kau hanya melihat Alkitab kita, kebenaran ini dari sebelah barat, karena kita memang tinggalnya di sebelah barat, maka apa yang dilihat oleh orang yang ada di timur, di selatan, di utara, di tenggara, di barat daya, di timur laut, tentang Alkitab yang sama, akan kau bilang sesat. Itu yang terjadi atas gereja hari ini.
yang mengatakan bahwa ini ajaranku yang benar, ajaran lain salah. Padahal mereka bisa saja yang dianggap salah itu melihat dalam perspektif yang memang tidak sama dengan kita karena kacamata yang digunakan beda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar hari ini untuk membaca Alkitab, memahami, mendalami semua doktrin Alkitab. Semua yang di Alkitab kita ajarkan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang mengimani sesuatu yang holistik, komprehensif, yang utuh. Sehingga kita pun jadi Kristen yang dewasa. Semoga jadi berkat, dan kalau kau diberkati bisa sharekan program ini kepada yang lainnya. Dan bagikan ini kepada yang lainnya, saudara Kristen kita lainnya, supaya mereka pun bisa bertumbuh dalam imannya lewat program ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar hampir setengah dari ayat-ayat yang ada di Matius 26. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari perempuan yang mengorbankan minyaknya. Kami belajar dari Yudas yang memang berhati licik. Kami belajar juga dari Petrus dan juga murid-murid yang lainnya yang cuma bisa berkata-kata tapi tidak bisa menghidupi kata-katanya. Kami belajar dari kebodohan-kebodohan mereka yang kami baca telanjang di Alkitab kami ini, dan kami mohon Roh Kudus tolong kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka melakukan kesalahan karena mereka mungkin tidak tahu. Kami yang sudah baca kisah mereka berharap sungguh lewat pertolongan Roh Kudus tidak melakukan hal yang bodoh. Karena kalau kami melakukan hal yang bodoh juga, maka kami lebih buruk daripada apa yang dipertontonkan para rasul 2000 tahun yang lalu. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan hargai, hormati, respek tinggi di hari-hari ini untuk Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu, di hari-hari ini, Dia menderita buatmu, Dia menderita buatku, agar kita semuanya bisa bahagia, bisa terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. God bless you.